Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Kamis 19 Juni 2025. Peka akan suara Tuhan. Kutipan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sobat Katolikana, ayat ini merupakan pernyataan rasa khawatir Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus yang sedang menghadapi berbagai ajaran palsu. Jemaat pada waktu itu mengalami kehausan rohani, sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh ajaran yang bukan dari Tuhan Yesus. Di samping itu, iman mereka yang baru masih belum kuat, sehingga menjadi santapan bagi nabi-nabi palsu. Bahwa kehausan rohani inilah yang juga dialami oleh Santo Romualdus yang hari kematiannya kita peringati pada hari ini. Santo Romualdus berasal dari keluarga bangsawan yang hidup mewah dan serba mudah. Ketika ia berumur 20 tahun, hidupnya berubah. Ia menyaksikan sendiri ayahnya membunuh orang hanya karena harta. Hatinya terasa kecewa. Kekecewaan yang mendalam bercampur sakit, hampa, dan tidak menentu. Dalam keadaan tidak pasti, Tuhan mengarahkan Romualdus ke biara Benediktin. Ia haus akan kebenaran dan mempunyai keinginan yang besar untuk mengejar hidup yang kudus sebagai silih atas perbuatan ayahnya yang kejam. Romualdus kemudian memutuskan untuk menjadi biarawan di bawah bimbingan seorang pertapa bernama Marianus. Ketika Sergius, ayah Romualdus, mengunjunginya, melihat kehidupan anaknya yang sederhana dan penuh penyangkalan diri, namun melihat rasa sukacita yang besar pada diri anaknya, maka ia pun bertobat dan menjadi biarawan mengikuti jejak anaknya. Santo Romualdus membentuk kongregasi Camaldoli atau OSB Cam, menjelajahi seluruh Italia dan mendirikan pertapaan dan biara. Sobat Katolikana, ketika saya mengalami kehausan atau kelaparan rohani, sebenarnya saya akan menjadi rentan untuk dirasuki ajaran-ajaran palsu. Seringkali ajaran palsu terdengar manis dan mengerti kesusahan hidup pribadi saya. Ajaran palsu sering terdengar memaklumi tindakan saya yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Roh Kudus tidak akan meninggalkan, bahwa Dia akan membisikkan dan menuntun saya ke arah yang benar. Sama seperti ketika Santo Romualdus mengalami guncangan, Roh Kudus membimbingnya ke jalan yang benar. Namun, yang sering kali terjadi adalah
ada perdebatan di dalam hati saya, yakni antara mengikuti ajaran Tuhan Yesus yang dirasakan berat atau mengikuti ajaran duniawi yang terlihat mudah dan bisa jadi menyesatkan. Maka tergelincirlah saya cenderung memilih yang mudah dan sesuai keinginan saya. Pesan Tuhan pada hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk waspada terhadap ajaran yang manis dan sedap didengar atau yang menjanjikan hasil yang instan. Mengikut Tuhan Yesus adalah proses di mana kita akan terus-menerus dimurnikan melalui berbagai tantangan dan cobaan. Hanya kabar baiknya, Tuhan berdaulat dan memberikan pengharapan pada kita semua, bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, tolonglah kami agar kami dapat kuat berakar dalam iman kami kepada Engkau. Ingatkanlah kami ya Roh Kudus akan janji Tuhan bagi yang setia mengikuti Dia. Berilah kami kepekaan akan suara-Mu ketika kami harus memilih langkah yang tepat dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.